Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6921 sampai bab 6930. Matt Finkelstein bukanlah orang bodoh. Meskipun Steve membandingkan dia dan orang kaya najis lainnya dengan anjing liar, pada analisis terakhir, dia ingin membangunkan dirinya sendiri saat ini. Dan dia juga tahu betul bahwa dia membawa terlalu banyak rahasia. Jika dia tidak bisa membungkam Tawana, maka pasti banyak orang yang ingin membungkamnya. Dalam hal ini, dia bisa menyerah atau melarikan diri. Tapi situasinya berbeda sekarang. Seseorang ingin mengadopsi dia. Dan orang itu adalah orang kedua di keluarga Rothschild. Jika dia menyerah padanya, tidak ada yang berani menyakitinya lagi. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Steve dengan penuh semangat, "Tuan Rothschild, selama Anda dapat menyelamatkan saya cara untuk bertahan hidup, saya bersedia melewati api dan air untuk Anda, apapun yang terjadi." Steve tersenyum dan berkata, "Perintahkan pesawat Anda mengajukan rute pulang dan terbang langsung ke New York. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda di bandara." "Oke," Matt Finkelstein berkata tanpa berpikir. "Saya akan memberi tahu pilotnya sekarang juga." Beberapa menit kemudian, pesawat pribadi tersebut menyelesaikan putaran 180 derajat di lautan dan terbang kembali menuju pedalaman Amerika Serikat. Pada saat yang sama, berita penarikan hadiah tersembunyi juga disiarkan ke orang-orang di seluruh dunia yang memperhatikan masalah ini melalui jaringan bawah tanah. Sebenarnya tidak sering terjadi penarikan hadiah yang tersembunyi. Alasannya adalah sekali Anda memasang hadiah yang tersembunyi, Anda harus menanggung 10% dari biaya agen. Anda akan kehilangan begitu banyak setiap saat, dan kebanyakan orang akan melakukannya ketika mereka menempatkan hadiah yang tersembunyi. Hal ini juga memberikan perlindungan kepada para pembunuh yang menjalankan misi secara luas. Begitu mereka mengambil tindakan, sebelum mereka berhasil, pihak lain menarik trik tersembunyi mereka, dan upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Dan ketika bunga tersembunyi semacam ini benar-benar ditarik, platform juga akan menggunakan sebagian kecilnya untuk memberikan kompensasi yang pantas kepada para pembunuh yang telah mengambil tindakan. Saat ini, dana rahasia bernilai miliaran dolar telah secara resmi ditarik. Pembunuh yang tak terhitung jumlahnya yang sedang bersiap atau bergegas ke Tokyo telah menghentikan tindakan mereka. Namun, orang-orang yang selamat dari aliansi Bluestone semuanya telah ditangkap saat ini dan akan segera menjadi sasaran Departemen Kepolisian Metropolitan. Saat itu, identitas mereka juga akan diselidiki dengan jelas. Bagi mereka, kali ini bisa dikatakan kerugian besar. Ketika Charlie mengetahui bahwa bunga tersembunyi itu telah ditarik, dia berkata kepada Tawana, hadiah tersembunyi bernilai miliaran dolar memang telah dibatalkan. Mulai sekarang, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatan Anda. Tawana menangis kegirangan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Tuan Wade, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami semua mungkin akan mati di sini malam ini." Charlie melambaikan tangannya. "Tidak perlu mengucapkan terima kasih lagi. Saya akan berangkat kembali ke China besok. Anda hanya memiliki beberapa pertunjukan di Jepang. Saya akan memanfaatkan waktu untuk mengonfirmasi nomor dan waktu konser Anda di Tiongkok dalam beberapa hari ke depan. Penampilan Anda di sini hampir berakhir dan Anda dapat berangkat ke Tiongkok. Oke, setelah pekerjaan di sini di Tokyo selesai, aku akan pergi ke China secepatnya." Tawana sudah tidak sabar untuk berangkat ke China untuk menggelar konser besok. Apalagi 20 konser. Meski berlangsung keseluruhan tahun, dia bersedia melakukannya. Charlie mengangguk. Dan Mitsui Yoshitaka di samping dengan cepat bertanya, "Tuan Wade, tidak mudah bagi Anda untuk datang ke Jepang. Sebaiknya Anda tinggal di sini beberapa hari lagi untuk memberi saya kesempatan menghibur Anda dengan baik." "Tidak perlu," Charlie berkata. "Kami sudah memesan tiket penerbangan untuk besok malam. Jadi kami tidak perlu repot mengubah rencana perjalanan. Lagi pula,
Saya masih harus kembali untuk mempersiapkan konser. Saya akan merepot kamu lagi ketika aku punya kesempatan. Mitsui Yoshitaka berkata dengan penuh emosi. Tuan Wade menyelamatkan nyawa ayah dan anak perempuan kami. Kami belum memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang semestinya. Saya merasa sedikit menyesal karena Anda harus pergi begitu terburu-buru. Charlie tersenyum dan berkata, karena Tuan Mitsui sangat sopan. Mengapa tidak membantu saya melunasi biaya dan biaya tenaga kerja untuk 20 konser Nona Sweet? Saya tidak peduli bagaimana Anda melakukan penyelesaian dengan Nona Sweet. Saya tidak akan membayar ekstra untuk 20 konser ini. Mitsui Yoshitaka awalnya berterima kasih kepada Charlie. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, dia menjadi gelisah lagi. Kapan dia pernah melihat gangster terang-terangan yang ingin mengubah bantuan menjadi uang tunai? Konser tawana. Dengan biaya penampilan, pangsa box office, dan pendapatan iklan dijumlahkan. Harga pasarnya hampir 10 juta dolar AS per konser. Hal ini tidak mengkhawatirkan atau berlebihan. Karena investasi tempat konser tawana, investasi desain panggung, dan biaya investasi suara sangatlah besar. Pembangunan panggungnya sendiri menelan biaya jutaan dolar. Panggungnya menggunakan sound system terbaik dunia, yang biasanya harus diterbangkan dari Amerika Serikat. Usai pertunjukan, dibongkar dan dikirim layar, yang tingginya 7 atau 8 lantai. Karena bangunannya sangat tinggi, biayanya tentu saja tidak dapat dihindari. Apalagi tawana menggunakan timnya sendiri untuk semua konsernya. Parahnya, scaffolding yang dipasang di tempat itu khusus didatangkan dari Amerika. Ada ratusan orang di grup itu. Makan, minum, berhubungan seks, ditambah gaji. Biaya ini juga sangat fatal. Bahkan jika perusahaan tidak menghasilkan 1 sen pun dari 20 konser ini, biaya yang harus dikeluarkan setidaknya 100 juta dolar. Meskipun Mitsui Yoshitaka sangat kaya, seperti disebutkan di atas, orang ini tidak pernah mengalami badai besar. Tidak pernah dipukuli, dan tentu saja tidak pernah dibantai. Dia benar-benar tidak dapat menerima Charlie memotong dagingnya secara terang-terangan. Charlie melihat Mitsui Yoshitaka merengek dan tidak berbicara dalam waktu lama. Jadi dia sengaja bertanya kepadanya, Tuan Mitsui, apakah Anda keberatan? Saat Yoshitaka ingin berbicara, Shinmei di samping langsung berkata, Tuan Wade, ayahku seharusnya merasa bahwa biaya sekecil itu tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuan Wade. Saya merasa dengan pengaruh Nona Tawana, pasti akan ada banyak peluang kerjasama serupa di masa depan. Mengapa tidak menambah jumlah game dari 20 menjadi 50? Ini juga akan menunjukkan bahwa keluarga Mitsui kami tidak terlalu picik. Mitsui Yoshitaka menatap Mitsui Shinmei dengan mata terbelalak. Bertanya-tanya mengapa putrinya tiba-tiba menikamnya dari belakang saat ini. Mitsui Shinmei memelototinya dengan tenang dan terus berkata kepada Charlie. Kami berjanji akan mengadakan 50 pertunjukan. Kami akan bertanggung jawab atas semua biaya dari 50 pertunjukan ini. Adapun kapan, di mana dan berapa lama 50 pertunjukan akan diadakan, terserah Anda, Tuan Wade. Untuk memutuskan apakah itu selesai atau tidak. Tidak masalah untuk memperpanjang jangka waktu menjadi 3 hingga 5 tahun. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Tawana lagi dan berkata dengan serius, Nona Sweet, jangan khawatir. Imbalanmu untuk 50 permainan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Mitsui. Tawana berkata cepat. Tidak, tidak, tidak. Saya bisa tampil untuk Tuan Wade secara gratis. Charlie segera berkata. Lihat apa yang Anda katakan. Anda tidak menerima begitu saja. Anda meremehkan Tuan Mitsui. Aset kecil Anda seperti udang kecil di depan Tuan Mitsui. Bukan giliranmu untuk menghemat uang untuknya. Kamu bisa mengambilnya sebagaimana mestinya. Tidak apa-apa untuk mengumpulkannya dan kemudian menyumbangkan uangnya kepada mereka yang membutuhkan. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Mitsui Yoshitaka dan bertanya, apakah saya benar, Tuan Mitsui? Mitsui Yoshitaka sangat kesakitan. Tetapi ketika dia melihat putrinya mengedipkan mata padanya, dia hanya bisa menahan sakit hatinya dan berkata berulang kali, ya, Tuan Wade benar. Dengan semakin banyak kontak, Charlie semakin meremehkan Yoshitaka Mitsui. Meski sobat ini memiliki status sosial yang tinggi dan latar belakang keluarga yang kuat, namun kemampuan dan penglihatan pribadinya memang terbilang terbatas. Mengingat Shinmei Mitsui adalah sahabat Nanako,
Charlie hanya bisa mengirim Buddha ke barat. Setelah menyelesaikan masalah Tawana saat ini, dia berkata kepada Yoshitaka Mitsui, sudah hampir waktunya untuk meminta saudaramu masuk. Yoshitaka Mitsui tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Keempat gigi di belakangnya dan berkata dengan keras, sejujurnya, Tuan Wade, saya tidak sabar untuk melihat ekspresi terkejutnya saat dia melihat saya. Charlie sudah terlalu lama tertunda di sini dan tidak lagi ingin menyia-nyiakannya lagi. Dia berkata kepadanya, Hattori Hanzo dan Direktur Polisi ada di sini untuk membantu Anda mendukung tempat kejadian. Dia seharusnya tidak akan menimbulkan masalah. Jadi saya tidak akan membuang waktu di sini. Yoshitaka Mitsui buru-buru bertanya, Tuan Wade, apakah Anda ingin pergi? Ya, Charlie berkata. Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam menangani dampaknya di sini. Saya tidak ingin ada polisi Jepang yang mendatangi saya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Yoshitaka Mitsui berkata dengan tergesa-gesa. Saya akan melakukan semua pekerjaan setelahnya dengan baik dan tidak pernah menimbulkan masalah pada Tuan Wade. Charlie mengangguk puas dan menoleh ke arah Tawana dan Trevor. Kalian berdua istirahatlah dan bersantai setelah kembali malam ini. Sampai jumpa di Tiongkok. Trevor sekarang menganggap Charlie X sebagai idolanya dan berkata dengan cepat. Terima kasih, Tuan Wade. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Tawana merasa sangat kecewa. Dia memandang Charlie dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Wade, saya ingin tahu apakah saya dapat meninggalkan informasi kontak Anda. Setelah berbicara, dia khawatir motifnya akan didiskusikan oleh orang lain. Jadi dia menambahkan, alasan utamanya adalah, ada banyak masalah terkait pekerjaan di masa depan, dan saya mungkin perlu menghubungi Anda. Saya khawatir itu tidak akan nyaman kalau begitu. Charlie mengangguk dan bertanya, apakah kamu punya WeChat? Tidak, Tawana bertanya. WhatsApp atau Ins oke. Charlie berkata, sebaiknya Anda masuk ke WeChat. Saya akan meninggalkan ide WeChat saya bersama Anda. Setelah Anda mendownloadnya, daftarkan akun dan tambahkan saya sebagai teman. Saya tidak terbiasa dengan perangkat lunak Amerika Anda. Oke, Tawana langsung menyetujui dan segera menyerahkan ponselnya kepada Charlie dan berkata dengan hormat. Silakan masukkan nomor Anda dan saya akan menyimpannya. Charlie memasukkan nomor WeChat di ponselnya dan bertanya pada Kathleen di sebelahnya. Nona Fox, apakah Anda ingin dengan kami? Oke, Kathleen segera setuju dan bersiap untuk pergi bersama Charlie. Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dan ketika dia hendak pergi, Shinmei Mitsui melihat bahwa dia akan pergi dan tidak menyapanya. Sambil merasa sedikit tertekan, dia berinisiatif untuk mengatakan, Tuan Wade, izinkan saya membawamu keluar. Saya khawatir polisi di luar tidak akan mengenali Anda. Charlie berkata, pamanmu masih di luar. Shinmei berkata dengan gembira. Tidak apa-apa. Aku akan membawamu keluar dari ujung yang lain. Charlie mengangguk. Kalau begitu saya akan berterima kasih pada Nona Mitsui. Shinmei Mitsui menoleh ke arah ayahnya dan kepala polisi dan berkata, tolong sapa Tuan Watanabe. Saya akan mengantar Tuan Wade keluar dari sisi lain agar polisi di luar tidak malu. Itu wajar. Kepala polisi tidak mengetahui identitas Charlie. Tetapi melihat Yoshitaka Mitsui begitu sopan, dia tentu saja tidak bertanya lagi. Shinmei Mitsui mengirim Charlie dan Kathleen ke pintu keluar lainnya. Kepala polisi menyambut mereka. Tetapi polisi tidak berhenti atau mengajukan pertanyaan apapun. Jadi Shinmei Mitsui membungkuk sedikit kepada Charlie dan Kathleen. Dengan sopan berkata, terima kasih, Tuan Wade dan Nona Fox. Shinmei tidak bisa jauh. Charlie mengangguk dan berkata, Nona Mitsui, silakan kembali. Mengucapkan selamat tinggal kepada Shinmei Mitsui, Charlie dan Kathleen meninggalkan dom bersama. Kathleen hanya bisa menghela nafas. Jika bukan karena Tuan Wade hari ini, Jepang akan menjadi berita utama internasional. Charlie berkata, jika bukan karena situasi khusus ini, saya benar-benar tidak ingin Jepang memanfaatkan saya. Kathleen tersenyum dan mengangguk, dan bertanya kepadanya, kepada siapa Tuan Wade berencana mempercayakan lusinan konser Tawana? Charlie berkata, saya berencana meminta Curtis Otomobil secara eksklusif memberi nama dan menjadi pembawa acara. Penyanyi terkenal seperti Tawana belum pernah mengadakan konser di Tiongkok. Perhatian terhadap konser ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Curtis Otomobil,
Ini adalah peluang publisitas yang sangat baik. Ada banyak merek saat ini dan terdapat berbagai metode pemasaran. Agar konsumen dapat mengingat suatu merek, merek tersebut harus terus-menerus diekspos. Kathleen setuju. Curtis Automobil baru saja mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, dan responnya sangat bagus. Namun bagaimanapun juga, konferensi pers tersebut hanyalah pemanasan awal, dan belum ada model nyata yang dapat dirilis. Setelah pemanasan selesai, setelah popularitas berakhir, mungkin semua orang secara bertahap akan menjadi berdarah dingin. Jika Tawana mengadakan 50 konser dengan Curtis Motors sebagai sponsor eksklusif, itu akan memungkinkan merek tersebut untuk terus terekspos hingga model pertama diluncurkan. Oleh karena itu, Kathleen menambahkan, saya pikir Tawana sangat berterima kasih dan memuji Tuan Wade. Dia juga bisa menjadi juru bicara Curtis Automobil di masa depan. Charlie berkata, sebagai merek nasional, juru bicara global Curtis Automobil haruslah talenta Tiongkok. Saya sudah memiliki kandidat yang cocok untuk ini. Namun, jika ingin memasuki pasar Eropa dan Amerika di masa depan, kami dapat mempertimbangkan Tawana sebagai juru bicara merek nasional. Sedangkan untuk juru bicara citra global Curtis Automobil, Charlie sudah memiliki kandidat terbaik, dan orang tersebut adalah Quinn Golding. Curtis Auto awalnya dibangun untuk mengenang ayahnya, Curtis. Semua orang yang mengenal keluarga Wade tahu bahwa keluarga Golding memiliki hubungan sumpah dengan keluarga Wade. Karena persahabatan antar keluarga, sudah sepantasnya putri keluarga Golding mendukung merek ini. Kathleen menebak apa yang memikirkan Charlie dan bertanya sambil tersenyum. Kandidat terbaik di pikiran Tuan Wade adalah Nona Quinn, bukan? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, itu dia. Kathleen berkata setuju. Saya juga berpikir Nona Golding sangat cocok. Akan lebih baik lagi jika Curtis Motors dapat merilis mobil yang netral gender atau bahkan lebih feminin untuk model pertamanya. Charlie tersenyum dan berkata, saya ingin bertanya kepada Profesor Hart, model seperti apa mobil pertama Curtis Motors? Apakah itu SUV atau sedan kelas C? Kathleen berkata, sebagian besar merek baru suka memulai dengan SUV. Tetapi saya pribadi merasa bahwa SUV akan menyaring banyak pengguna wanita. Jadi jika dilihat seperti ini, mobil pertama Remy masih diposisikan dengan sangat akurat, dan diposisikan sebagai sedan kelas C. Jenis kelamin. Tidak ada preferensi gender yang jelas, dan bentuk bodi mobil lebih sporty. Cocok untuk kaum muda dari kelompok umur tertentu. Selain itu, mereka juga meluncurkan beberapa cat mobil personal yang lebih feminin untuk menarik pengguna wanita. Karena Curtis Automobil berencana mempekerjakan Nona Golding sebagai juru bicaranya, mobil sport juga pasti bisa menjadi pilihan terbaik. Charlie tersenyum dan berkata, saran Nona Fox sangat bagus. Ketika saya kembali ke Aurus Hill, saya ingin bertemu Profesor Hart dan menyampaikan pendapat Anda. Saat Charlie kembali ke hotel, WeChat-nya menerima permintaan pertemanan dari Tawana. Setelah dia lulus verifikasi, Tawana membayangkan bahwa adik laki-laki Yoshitaka Mitsui, Yoshiyasu Mitsui, telah dikendalikan oleh Hattori Hanzo dan Ninja Iga. Sedangkan dia bersama Trevor mengikuti Shinmei Mitsui kembali ke rumah keluarga Mitsui. Selain melaporkan masalahnya, dia sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Charlie. Setelah cukup mendengar terima kasih, Charlie berkata kepadanya, setelah melalui banyak hal, istirahatlah yang baik malam ini. Tawana awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak dengan Charlie di WeChat. Melihat Charlie tampak tidak tertarik, dia berkata dengan sangat bijak, baiklah, Tuan Wade, Anda juga harus istirahat yang baik. Hari ini benar-benar hari yang sibuk. Terima kasih banyak. Ketika Charlie kembali ke hotel, Lorin dan Claire sedang menelusuri platform sosial di dalam ruangan. Begitu banyak helikopter polisi terbang di malam hari ini. Tetapi meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, mereka menduga pasti ada sesuatu yang tidak normal. Kalau tidak, tidak mungkin ada begitu banyak petugas polisi yang lewat. Melihat Charlie kembali, Claire dengan cepat bertanya, suamiku, apakah terjadi sesuatu di dom sana? Media sosial mengatakan bahwa ada banyak helikopter menuju ke sana, dan ada video terkait. Ada banyak pesawat terbang di atasnya. Itu cukup menakutkan. Lorin sedang menelusuri ponselnya sambil bermalam. Beberapa orang bergosip bahwa sepertinya ada pembunuhan.
Mereka mengatakan bahwa seseorang sepertinya mencoba membunuh Tawana. Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin. Itu tidak terjadi. Saya ada di tempat kejadian. Mengapa saya tidak tahu ada percobaan pembunuhan?" Lorin berkata, "Lalu apa yang dilakukan begitu banyak petugas polisi di sana? Anda berada di tempat kejadian. Anda pasti pernah melihat mereka, bukan?" Latihan. Agar tidak membuat mereka khawatir dan mencegah masalah ini menyebar, Charlie hanya bisa berbohong. Polisi sepertinya sedang melakukan semacam latihan anti-terorisme. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Karena saya di sana berkomunikasi dengan Tuan Mitsui tentang Feng Shui dan saya segera kembali setelah kami selesai. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja bertanya, "Apakah yang dikatakan di media sosial begitu keterlaluan? Saya akan memeriksanya." Charlie menelusuri beberapa platform secara acak. Tetapi dia tidak mengira media sosial benar-benar mulai menyebar. Meski tidak terdengar suara tembakan di lokasi kejadian, namun sulit untuk menutupi lokasi kejadian karena banyaknya petugas polisi yang datang dengan helikopter. Dan beberapa orang merekam video helikopter polisi khusus yang melakukan rappelling dari gedung terdekat. Charlie merasa meski tidak ada bukti yang jelas tentang percobaan pembunuhan Tawana yang bocor, netizen tidak boleh berspekulasi di media sosial. Meski kebanyakan orang tidak tahu tentang jaringan bawah tanah, orang-orang yang terkait dengannya tetap memahami situasi tersebut. Jika ada orang baik yang secara anonim mengumumkan masalah ini, dengan popularitas internet saat ini, pasti akan memicu diskusi besar. Terlepas dari apakah hasil jelas bisa dibicarakan pada akhirnya, hal itu jelas bukan hal yang baik bagi Tawana. Jadi, dia memberitahu Kathleen di WeChat dan meminta Kathleen untuk menyampaikannya kepada Yoshitaka Mitsui. Dan meminta Yoshitaka Mitsui untuk mengeluarkan pernyataan kepada Departemen Kepolisian Metropolitan. Mengatakan bahwa malam ini Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan keluarga Mitsui akan melakukan tindakan anti-latihan terorisme di Tokyo Dome. Bagaimanapun, Tokyo Dome adalah tempat pertunjukan terbesar di Tokyo. Hampir semua bintang papan atas yang datang ke Tokyo untuk menggelar konser memilih tempat ini. Kemungkinan terjadinya serangan teroris tidak mungkin terjadi di tempat seperti itu. Sehingga wajar jika dilakukan latihan anti-terorisme di sini. Tak lama kemudian, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengumumkan berita latihan tersebut melalui televisi dan media online. TV Tokyo, yang awalnya menayangkan variety show, segera memunculkan laporan darurat. Sepotong berita disisipkan di bawah. Pada pukul 22.35 malam ini, polisi anti-terorisme Tokyo melakukan latihan penyerangan respon bergerak cepat di Tokyo Dome. Kali ini latihan polisi anti-terorisme tersebut terutama berfokus pada asumsi bahwa Dome dibajak atau oleh teroris terkait saat melakukan pertunjukan besar, tanpa memberitahu personel sebelumnya. Petugas polisi khusus yang berpartisipasi dalam latihan tersebut tidak mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah sebuah latihan. Sehingga latihan tersebut sangat mencerminkan kemampuan manuver cepat dari polisi khusus Tokyo dalam menanggapi keadaan darurat. Latihan tersebut kini telah berhasil diselesaikan. Dan latihan khusus yang relevan petugas polisi sudah mulai melakukan bantuan dengan tertib. Di lokasi kejadian, Inspektur Polisi Departemen Kepolisian Metropolitan memberikan penilaian yang sangat positif terhadap latihan ini dan berharap masyarakat umum tidak terlalu tegang. Video ini disiarkan dalam berbagai bahasa selama sekitar 10 menit. Segera setelah videonya keluar, Lorin melepaskan ide untuk terus bergosip, membuang ponselnya, dan mengeluh, "Apa? Saya pikir ada beberapa melon besar. Anda bisa merayakannya. Tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi latihan." Claire tersenyum dan berkata, "Keamanan masyarakat di Tokyo tampaknya baik. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang serius seharusnya rendah. Selain itu, Anda tidak bisa selalu berharap sesuatu akan terjadi pada orang lain." "Tidak juga," Lorin berkata sambil tersenyum. "Bukannya aku mengharapkan sesuatu terjadi. Aku hanya terlalu bergosip." Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, Charlie, video kamu yang mengeluh tentang Tawana menjadi viral di internet hari ini. Dan apa yang kamu katakan sangat beralasan dan meyakinkan. Bahkan para penggemar dan pendukung Tawana juga berpikir apa yang Anda katakan masuk akal. Kini kamu disebut sebagai pria yang mendidik Tawana. Banyak orang yang penasaran dengan jati dirimu yang sebenarnya. Jika kamu tampil di siaran langsung, kamu akan menjadi terkenal.
Setelah menjadi populer, kamu mungkin akan mendapatkan jutaan penggemar. Saya bisa melakukan siaran langsung untuk membawa barang. Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak ingin melakukan sesuatu yang membuat orang tampil di depan umum. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Selain itu, banyak organisasi hak asasi manusia sekarang memiliki gaya operasi yang cukup ekstrim. Saya tidak ingin melakukan kontak dengan mereka dalam kehidupan nyata. Itu benar. Lorin mengangguk dan berkata, saya pikir organisasi perlindungan lingkungan di Eropa sangat buruk. Mereka akan menghentikan semua mobil di jalan dan bahkan tidak membiarkan ambulans lewat. Mereka tidak mengetahui hal-hal ini. Jika kamu dan anggota keluargamu sakit, maukah kamu memanggil ambulans? Itu pasti akan terjadi. Tidak perlu menyarankan itu. Charlie berkata sambil tersenyum. Sebagian besar pencinta lingkungan ekstrim bukanlah pencinta lingkungan sejati sama sekali, tetapi mengandalkan ini untuk mencari nafkah. Mereka semua memiliki modal operasi di belakang mereka. Seperti ibu kota Eropa, jika mereka ingin mengembangkan energi nuklir, mereka akan meminta para aktivis lingkungan untuk membantu pembangkit listrik energi panas. Jika mereka ingin mengembangkan energi baru, mereka akan meminta para aktivis lingkungan yang menyerang energi tradisional. Jika mereka ingin mempromosikan protein buatan di masa depan, Anda dapat yakin bahwa para pemerhati lingkungan ini pasti akan melakukan emisi di peternakan tradisional. Lorin berkata setuju. Masuk akal. Kebanyakan dari mereka hanyalah sekelompok orang munafik. Saat ini, pemberitaan yang berulang di TV langsung membuat banyak orang yang asal menebak-nebak berhenti bergosip. Dibandingkan memberitahu mereka bahwa ada pertempuran berdarah di sini dan 1 atau 200 orang terbunuh, mereka lebih bisa menerima retorika dari latihan semacam ini. Sekarang setelah para pejabat menjelaskan masalah, tidak banyak gosip dan keraguan di media sosial, dan tidak membutuhkan waktu lama untuk meredakan masalah tersebut. Tak lama kemudian, tim Tawana juga mulai merilis sejumlah besar foto dan video resmi penampilan Tawana secara online. Tawana adalah raja lalu lintas. Ketika video dan foto-foto indah pertunjukan tersebut dirilis, para penggemar dengan cepat menjadikan pertunjukan tersebut menjadi berita utama di platform-platform besar. Akibatnya, perhatian masyarakat terhadap polisi khusus pun semakin terguncang. Charlie tidak bisa tidak kagum. Pengaruh Tawana memang luar biasa. Setelah beberapa foto dan video hiburan dirilis, perhatian sebagian besar orang segera dialihkan. Begitu bintang tersebut berkolaborasi dengan Curtis Automobil untuk bernyanyi di Tiongkok. Ini mungkin akan menjadi sebuah peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kekuatan merek Curtis Automobil. Saat ini masyarakat Jepang sudah lebih dulu menerima retorika akting. Setelah penampilan Tawana berakhir, suasana kota masih heboh pasca pertunjukan. Hingga larut malam, terdengar suara mobil-mobil yang melaju di luar dengan kencang memainkan lagu-lagu Tawana dan teriakan antusias para penggemarnya. Di balik kemeriahan tersebut, Departemen Kepolisian Metropolitan, keluarga Mitsui, kelompok beranggotakan 3 orang, perkumpulan Inagawa, dan perkumpulan Sumiyoshi semuanya sibuk melakukan satu hal, yaitu menangani mayat-mayat tersebut. Mayat dalam jumlah besar dikeluarkan sedikit demi sedikit dan kemudian diangkut ke berbagai tempat untuk diproses. Tempat kejadian dibersihkan dan didesinfeksi satu per satu. Shinmei Mitsui kembali ke rumah. Masih shock. Dia sering memikirkan sosok Charlie dan detail bagaimana dia memikirkan keadaan hari ini. Dia terlalu berbohong. Dan dia menjadi terpesona menceritakan semuanya tentang malam ini. Nanako Ito tidak terkejut setelah mendengar ini. Dia berkata kepada Shinmei Mitsui, Charlie adalah orang yang selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia juga telah menyelamatkanku seperti dia menyelamatkanmu hari ini. Perasaan itu tidak akan terlupakan dalam seumur hidup. Shinmei Mitsui bertanya pada sahabatnya, Nanako, apakah kamu jatuh cinta padanya? Tentu saja. Nanako Ito menjawab tanpa ragu. Aku tidak hanya mencintainya. Aku bahkan rela memberikan hidupku untuknya kapan saja. Shinmei Mitsui berseru. Apakah ini berlebihan? Nanako Ito tersenyum dan berkata, itu sama sekali tidak berlebihan. Ketika kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, itulah yang terjadi. Kamu akan menempatkan dia di alam yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Shinmei Mitsui menghela nafas. Aku sangat iri padamu Nanako. Nanako Ito berkata, apapun yang aku lakukan untuk membuatku iri. Jika kamu jatuh cinta di masa depan,
kamu akan menjadi seperti aku. Berbicara, Nanako Ito menggoda. Jika kamu jatuh cinta pada Charlie, maka kamu dapat sepenuhnya memahami perasaanku. Ah, ini, Shinmei Mitsui berkata dengan panik. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir bahwa pria seperti Tuan Wade adalah seseorang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Nanako Ito berkata, dia berbeda dari yang lain. Shinmei Mitsui berkata setuju. Ya, ayahku saja benar-benar malu di hadapannya hari ini. Sebagai satu-satunya putri, saya tidak boleh menampilkan dia seperti ini di depan orang lain. Tetapi saya harus mengakui bahwa ayahku adalah kepala keluarga Mitsui. Dia sangat berbeda dengan Tuan Wade dalam segala aspek. Penampilan Yoshitaka Mitsui hari ini sukses menjatuhkannya dari altar di mata putrinya. Sebelumnya, dia adalah kepala keluarga Mitsui. Dia dapat mencapai berbagai tujuan dengan sangat mudah di saat-saat baik. Namun kekuatan sejati seorang pria hanya dapat terungkap dalam kesulitan. Kembali melawan rintangan dan bertahan dalam situasi putus asa adalah hal-hal yang tidak dimiliki Yoshitaka Mitsui. Inilah kunci Charlie menarik hati Mitsui. Nanako Ito berkata, ayahku juga pernah mengalami beberapa konflik dengan Tuan Wade sebelumnya. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Tuan Wade dan kehilangan miliaran dolar. Saat itu, aku merasakan hal yang sama seperti kamu. Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga kaya dan tidak pernah menghadapi bahaya nyata. Tetapi Tuan Wade berbeda. Dia berjuang keluar dari rawa sedikit demi sedikit. Kalau kamu lebih banyak berhubungan dengannya, kamu akan memahami bahwa dia memiliki terlalu banyak keuntungan yang tidak dapat kita sentuh. Shinmei Mitsui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Anda tahu Tuan Wade sudah menikah, kan? Aku tahu. Nanako Ito tersenyum dan berkata, bukankah kali ini dia pergi ke Jepang untuk menonton konser Tawana bersama istrinya? Shinmei Mitsui bertanya. Kamu tahu dia punya istri, tapi kamu masih sangat mencintainya. Apakah ini terlalu menyakitkan? Tidak, Nanako Ito tersenyum dan berkata. Tuan Wade mungkin tidak bisa ditemani oleh wanita manapun di masa depan. Saya puas jika saya bisa muncul dalam hidupnya untuk waktu yang singkat. Ketika Shinmei Mitsui mendengar ini, dia tidak bisa menahan kerinduannya di dalam hatinya. Saya benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk lebih banyak berhubungan dengan Tuan Wade. Pergilah ke Tiongkok, Nanako Ito berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa Charlie Kun akan menjadi pembawa acara banyak konser Tawana? Kamu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tawana. Jadi mengapa tidak datang ke Tiongkok bersamanya? Lalu kami juga akan datang ke Tiongkok. Bisa bertemu. Apakah itu benar-benar mungkin? Shinmei berkata dengan sungguh-sungguh. Saya khawatir ayahku tidak akan setuju. Setelah mengatakan itu, dia segera menambahkan. Tetapi saya bisa bertanya dan mencoba memperjuangkannya. Larut malam, Yoshitaka Mitsui mengangkut kembali ke rumahnya dari Oshinohakai. Dia pergi ke sana untuk menghibur ayahnya, tetapi tidak menceritakan tentang saudaranya. Saat ini, jenazah para pejuang tersebut telah ditangani, dan jenazah lainnya memiliki pihak yang bertanggung jawab masing-masing untuk menanganinya. Masalah pelik tersebut akhirnya terselesaikan. Setelah naik helikopter kembali ke Manor, dia benar-benar kelelahan. Dia hanya ingin tidur nyenyak malam untuk menghilangkan rasa lelah dan sarafnya yang sangat tegang. Namun yang tidak dia duga adalah begitu dia turun dari helikopter, Shinmei Mitsui mendatanginya dan berkata dengan hormat, Odo-san, kamu kembali. Yoshitaka Mitsui mengangguk lelah dan bertanya padanya. Shinmei, kenapa kamu belum istirahat? Kamu pasti sangat lelah setelah mengalami banyak hal hari ini, kan? Ya Odo-san, Shinmei Mitsui berkata. Aku memang sangat lelah. Tapi masih ada yang ingin aku tanyakan langsung pada Odo-san. Yoshitaka Mitsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Ayo kita pergi ke ruang belajar dan memasak. Oke, ayah dan putrinya datang ke ruang kerja tidak jauh dari situ. Setelah pintu geser Jepang ditutup, Yoshitaka Mitsui bertanya padanya. Shinmei, apa yang perlu kamu tanyakan padaku? Shinmei Mitsui berkata dengan hormat. Oh Udo-san, aku ingin pergi ke China bersama tim Tawana untuk bertemu Nanako dan mengenal Tuan Wade dengan lebih baik. Charlie Wade, Yoshitaka Mitsui mengejek. Ketika orang Tionghoa mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara orang-orang, mereka harus merujuk pada orang-orang seperti dia. Aku juga ingin mengetahui latar belakangnya.
Jika dia dapat merekrut orang ini ke dalam keluarga Mitsui di masa mendatang, keluarga Mitsui pasti akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan. Shinmei Mitsui berkata dengan malu-malu, "Oh Udo-sang, Tuan Wade sudah menikah." Yoshitaka Mitsui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak penting. Yang penting adalah betapa berharganya dia. Bagi seseorang dengan nilai yang cukup tinggi, semuanya bisa diterima." Mengatakan itu, Yoshitaka Mitsui melanjutkan, "Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Tetapi sangat penting jika kamu bisa mengetahui lebih banyak tentang dia. Jika Tawana ingin mengadakan 20 konser untuk pertama kalinya, dia mungkin harus melakukannya di Tiongkok. Tinggallah setidaknya selama 3 bulan atau bahkan lebih lama. Jika Anda pergi ke sana bersama-sama, Anda harus memiliki banyak kesempatan untuk memahami situasi Charlie." "Bagus sekali," Shinmei Mitsui berkata dengan gembira. "Terima kasih Odo-san." Yoshitaka Mitsui berkata, "Saya baru saja menonton dengan hati-hati. Charlie sangat membantu kita. Perilaku saya di arena dan di depannya sebelumnya tampak agak terlalu meremehkan. Ada baik Anda memahami latar belakangnya. Saya juga ingin melihat apakah saya dapat mengungkapkan ketulusan saya kepadanya lagi. Jika latar belakangnya sebesar kekuatan, saya dapat membeli seluruh saham Universal dan mengemas perusahaan serta kontrak Tawana kepadanya." Keesokan harinya, Charlie, Claire, dan Lorin terbang kembali ke Aurus Hill sesuai rencana. Charlie membuat janji khusus dengan Yolden dan Matilda, ingin berbicara langsung dengan mereka besok tentang konser Tawana. Setelah mengantar Claire pulang, dia meninggalkan rumah dan pergi ke Heaven Spring dengan dalih Albert ada urusan dengan dirinya. Yolden dan Matilda sudah menunggu di sini. Albert menunggu di pintu. Ketika Charlie tiba, dia secara pribadi menemaninya ke ruang berlian, dan kemudian berkata, "Tuan Wade, saya akan mengatur agar hidangan dingin disajikan terlebih dahulu, sementara Anda mengobrol dengan Profesor Hart dan Profesor Hall." "Oke." Charlie mengangguk dan menyapa Yolden dan Matilda, Paman Hart dan Bibi Hall. Yolden tersenyum dan berkata, "Charlie, kamu meminta kami untuk bertemu setelah kamu kembali dari Jepang. Mengapa begitu cemas?" Charlie berkata, "Ada 2 hal yang ingin saya bicarakan. Izinkan saya membicarakan hal pertama terlebih dahulu. Saya bertemu Nona Fox di Tokyo. Dia memberikan beberapa saran tentang pemilihan model masa depan Curtiss Automobil. Dia pikir model yang paling cocok untuk mobil pertama harus diposisikan sebagai sedan sport menengah hingga besar yang netral." Matilda tersenyum dan berkata, "Saya tidak mengerti mobil. Tapi Yolden sepertinya memiliki pemikiran yang sama." "Ya," Yolden mengangguk. "Kami telah membawa semua model Gaoheng otomobil. Tetapi semuanya merupakan kendaraan crossover yang relatif alternatif." Setelah berdiskusi, semua orang berpendapat bahwa model crossover tersebut tidak cocok untuk penentuan posisi dan perencanaan Curtiss Automobil. Jadi kami merancang total 3 prototipe. 1 SUV besar dengan 5 tempat duduk untuk penggunaan keluarga. Lalu SUV 6 hingga 7 tempat duduk. Dan berikutnya sedan sport menengah hingga besar yang Anda sebutkan. Kami memang berencana meluncurkan sedan sport, memperlakukan model SUV seperti model kedua dan ketiga. Charlie tersenyum dan berkata, "Itu pada dasarnya sesuai dengan sudut pandang Nona Fox. Tapi saya khawatir apakah posisi kita akan membentuk persaingan langsung dengan remi otomobil yang saat ini populer." "Ya," Yolden berkata, "saat ini kita menganggap remi otomobil sebagai pesaing utama. Remi otomobil memiliki banyak referensi dan pembelajaran. Namun kita tetap akan membuat beberapa perbedaan berdasarkan positioning yang sama. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, investasi keseluruhan remi otomobil adalah sekitar 20% dari investasi kita. Yang berarti kita dapat menggunakan peralatan manufaktur yang lebih baik dan lebih canggih daripada mereka. Ini akan meningkatkan daya saing mobil kita secara keseluruhan tanpa meningkatkan biaya bahan produksi. Selain itu, kapasitas produksi remi automobiles merupakan hambatan utama bagi pengembangannya setahun. Jika mobil baru diluncurkan, siklus pengirimannya akan lebih lama, dan kita akan lebih baik darinya. Karena itu, Yolden terus menganalisis. Selain itu, kita juga memiliki kartu truf yang relatif besar, yaitu AI. Saat ini, kekuatan komputasi AI kita jelas merupakan yang tertinggi di antara semua seri mobil di dunia. Bahkan menambahkan semuanya bersama-sama,
hal ini tidak dapat mengalahkan kita. Yang berarti bahwa jika kendaraan kita terhubung ke model AI, daya komputasi yang dapat dialokasikan untuk setiap kendaraan akan jauh melebihi daya komputasi tertinggi terminal mobil pada tahap ini. Sehingga kita memiliki peluang untuk berkreasi. Dengan sistem mengemudi cerdas yang baik, daya saing kita secara keseluruhan akan cukup didukung pada saat itu. Oke, Charlie berkata dengan puas. Sekarang kamu sudah punya rencana. Mari kita bicara tentang hal kedua. Karena itu, Charlie bertanya kepada mereka. Saya ingin tahu apakah kalian berdua tahu sesuatu tentang Tawana Sweet. Matilda tersenyum dan berkata, dia adalah bintang besar, penyanyi besar. Dia sangat populer. Kadang-kadang aku juga suka mendengarkan lagunya. Yolden berkata, saya tidak terlalu banyak mendengarkan. Autumn sangat menyukai. Dan saya secara pasif mendengarkan sebagian darinya. Charlie tersenyum dan berkata, hal berikutnya yang ingin saya diskusikan dengan kalian berdua adalah bagaimana membuat Curtis Automobile mengadakan 20 konser solo Tawana di Tiongkok. 20 pertunjukan. Yolden, yang lahir di bidang ekonomi, terkejut ketika mendengar angka ini. Saya pernah melihat beberapa artikel keuangan sebelumnya. Dan artikel tersebut menganalisis beberapa kinerja Tawana di Singapura. Saya sangat terkesan dengan manfaat ekonomi yang dibawa klub. Penampilannya tidak hanya soal penjualan tiket. Sesederhana periklanan, venue dan catering, dapat menarik banyak penggemar untuk melakukan perjalanan ribuan mil untuk menonton konser. Meski hanya untuk menonton konser beberapa jam, namun akan membawa banyak transportasi, akomodasi, catering, belanja, dan lainnya. Konsumsi. Kalau bisa menggelar 20 konser di China, juga akan berdampak besar pada perekonomian dalam negeri kita. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Charlie. Sepertinya saya pernah mendengar bahwa penyanyi ini belum pernah mengadakan konser di Tiongkok. Curtis Automobile bukanlah perusahaan pembawa acara pertunjukan profesional. Apakah kita memiliki kemampuan untuk mengundangnya? Charlie tersenyum dan berkata, saya telah mencapai kesepakatan dengan dia dan perusahaan manajemen di belakangnya. Dalam beberapa tahun ke depan, dia akan menyelesaikan setidaknya 50 konser untuk saya. Tetapi saya tidak siap untuk mengadakan semua 50 konser berturut-turut. Mari kita mulai dengan 20 pertunjukan tahun ini dan melihat hasilnya. Yolden berkata dengan terkejut. Ini luar biasa. Jangan bicara tentang manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari 20 konser. Dari segi efek iklan saja, ini tidak ada bandingannya. Ya, Charlie mengangguk. 20 konser ini akan diselenggarakan secara eksklusif oleh Curtis Automobile dan akan disponsori secara eksklusif oleh Curtis Automobile. Maksud saya adalah kita tidak perlu menjual iklan lain dan menggunakan semua ruang iklan untuk menampilkan merek dan logo Curtis Automobile. Yolden berkata, dalam hal ini, banyak pendapatan iklan yang akan hilang, bukan? Jika biaya penampilan konsernya dikutip terlalu tinggi, apakah hilangnya pendapatan ini berarti biaya tersebut tidak dapat diperoleh kembali? Tidak masalah, Charlie berkata sambil tersenyum. Kita tidak akan dikenakan biaya apapun untuk 20 konser ini. Kita hanya perlu bertanggung jawab atas biaya venue. Untuk bintang sebesar dia, kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Uang publisitas, asalkan diumumkan secara resmi. Selama dia resmi mengumumkan akan menggelar 20 konser tersebut, semua media dalam negeri akan bergiliran memberitakannya di halaman depan. Yolden berkata dengan penuh semangat. Itu benar-benar hebat. Hanya ada konser oleh bintang top. Dan efek jangka panjangnya juga sangat menakutkan. Orang-orang masih akan membicarakan konser klasik setelah bertahun-tahun. Yang berarti kami efek iklan akan terus berlanjut dengan ekor panjang konsernya. Matilda di samping berpikir sejenak dan berkata, jika Curtis Automobile menjadi tuan rumah pertunjukan ini, pertama-tama kami memerlukan kualifikasi hosting pertunjukan yang lengkap. Mulai dari persetujuan aplikasi pertunjukan, kita harus memastikan semua kualifikasi tersedia. Termasuk persyaratan penampilan untuk entertainer asing harusnya lebih ketat, tapi kita belum memilikinya. Charlie berkata, ini seharusnya menjadi keahlian Bibi Hall. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikannya? Matilda berkata, solusi paling sederhana adalah membeli perusahaan dengan kualifikasi lengkap. Setelah membelinya, apapun namanya, kita bisa mengubahnya menjadi Curtis Auto Show Broker AG Co.
Ltd. Cultural Communication Co., Ltd. Jika kita menemukan yang tepat, kita harus bisa menyelesaikan prosedur perubahan nama dengan sangat cepat. Oke, Charlie berkata. Kalau begitu beli saja yang sudah jadi. Yolden berpikir sejenak dan berkata, kita akan mengadakan pertunjukan. Apakah perlu menemukan platform untuk bekerja sama dalam hal tiket? Charlie melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak mempercayai platform tiket pertunjukan manapun di Tiongkok. Saya khawatir mereka akan rakus akan keuntungan dan menjadi calo resmi. Yolden bertanya, apakah maksud Anda kita menjual tiket sendiri? Ya, Charlie berkata, saya memikirkannya sebelum datang. Ujian terbesar pertunjukan ini adalah masalah tiket. Untuk bintang top internasional seperti Tawana, pasti tidak akan ada masalah dengan persetujuan berbagai prosedur pertunjukannya. Tiongkok kini juga sangat mendukung bintang-bintang internasional untuk tampil di Tiongkok. Sedangkan untuk tempat pertunjukan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena perekonomian Tiongkok telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan pasar pertunjukan domestik juga sedang booming. Kota-kota tingkat kedua dan atas semuanya memiliki tempat pertunjukan dengan perangkat keras yang sangat baik. Kondisi tempat tersebut tersedia, dan tim Tawana bisa menghadirkan suara panggung mereka sendiri yang diperlukan untuk pertunjukan. Anda dapat yakin tentang semua masalah perangkat keras. Saya tidak menghasilkan uang dari penampilan. Saya harap tidak ada pilih kasih dalam proses penjualan tiket. Itu harus adil. Kita tidak hanya memiliki sistem nama asli yang adil untuk penjualan tiket, tapi juga memiliki sistem nama asli yang adil dan ketat untuk masuk. Ulasannya harus sedemikian rupa sehingga meskipun penonton membeli tiket seharga 2.000, jika seseorang ingin membayar 20.000 atau bahkan 2 juta untuk harga yang lebih tinggi, yang terakhir tidak akan mampu masuk dengan tiketnya. Charlie mengatakan ini, dan kemudian berkata, karena kita ingin memastikan keadilan mutlak, saya lebih suka melakukan penjualan tiket sendiri. Kita dapat mengembangkan perangkat lunak atau program kecil untuk menangani penjualan tiket. Yolden berkata, perangkat lunak tiket semacam ini mungkin memiliki persyaratan yang relatif tinggi pada lalu lintas seketika. Sangat mungkin bahwa pada saat tiket diterbitkan, jutaan orang di seluruh dunia akan bergegas membeli tiket secara bersamaan. Jika kita mengembangkan perangkat lunak atau program kecil, akan sangat sulit membawa lalu lintas instan dalam jumlah besar tanpa menimbulkan masalah. Matilda di samping berkata, bahkan jika kita menjual tiket secara resmi dengan nama asli, kita masih harus mengkhawatirkan satu hal, yaitu calo teknis. Saat saya mempelajari beberapa berkas kasus baru di daratan, saya melihat kasus tentang calo teknis. Para calo teknis ini mengembangkan beberapa perangkat lunak perampasan tiket yang ditargetkan. Beberapa penonton yang tidak punya waktu untuk mengambil tiket atau takut tidak dapat mengambil tiket, akan menyerahkan informasi pribadi kepada mereka. Dan mereka akan memasukkannya ke dalam perangkat lunak untuk mengambilnya untuk Anda. Hasilnya, tingkat keberhasilan mereka dalam mendapatkan tiket akan meningkat pesat, dan dia biasanya mengenakan biaya yang sangat tinggi di muka. Setelah tiket terjual, tiket dibeli dengan sistem nama asli, dan tiket masuknya menggunakan sistem-sistem nama asli. Tetapi calo dapat menghasilkan banyak keuntungan ilegal dan sangat merugikan hak dan kepentingan sah pemirsa lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.